Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fitri Aswahani dengan NIM 2009 10 30 20 80. Saya dari Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Nah, untuk yang pertama mengenai definisi dari bencana. Apa itu bencana? Bencana atau disaster adalah kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa atau disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan yang dampaknya melampaui kemampuan masyarakat setempat untuk mengatasinya dan membutuhkan bantuan dari luar. Kemudian, disaster terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada hazard dan yang kedua ada vulnerability. Nah, kemudian definisi dari bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam, maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lalu menurut UNISDR tahun 2000, bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan gangguan ini melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Lalu yang kedua adalah mengenai klasifikasi bencana. Nah, ada 3 klasifikasi. Yang pertama, berdasarkan jenisnya, ada bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, gunung meletus, angin topan, banjir, kekeringan. Kemudian yang kedua ada bencana non-alam atau ulah manusia, seperti kebakaran hutan, kemudian gagal teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit, dan epidemi. Nah, untuk yang kedua adalah berdasarkan terjadinya, ada 2 macam. Yang pertama, secara perlahan atau slow onset. Nah, secara perlahan ini adalah bencana yang terjadi secara berangsur-angsur dan ada tanda-tanda sebelum terjadinya. Misalnya seperti gunung berapi. Nah, biasanya sebelum terjadinya erupsi ada tanda-tanda peningkatan aktivitas seperti gempa atau tremor, hembusan asap, kemudian ada keluarnya lava, dan tanda-tanda yang lain. Dan untuk berdasarkan terjadinya yang kedua adalah secara mendadak atau sudden onset, yaitu bencana yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda terlebih dahulu. Contohnya seperti gempa bumi. Nah, kemudian yang klasifikasi yang ketiga adalah berdasarkan aspek penyebabnya. Ada geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi, dan lingkungan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis bencana. Nah, jenis-jenis bencana yang pertama ada bencana alam. Nah, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi. Nah, gempa bumi ini adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Nah, yang kedua ada tsunami. Nah, tsunami ini adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Nah, yang ketiga ada gunung meletus. Nah, gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api ini dapat berupa awan panas, lontaran material atau pijar, kemudian hujan abu lebat,
ada gas beracun, tsunami, dan bahkan banjir lahar. Nah, kemudian yang keempat adalah ada banjir. Nah, banjir ini adalah keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Nah, yang kelima adalah ada kekeringan. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, yang keenam adalah ada angin topan. Nah, angin topan adalah angin yang kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat bergerak melingkar menyerupai spiral. Nah, yang ketujuh ada tanah longsor. Nah, tanah longsor adalah salah satu gerakan massa tanah atau batuan atau gabungan keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusup lereng. Nah, untuk selanjutnya jenis bencana yang kedua adalah bencana non-alam atau disebabkan dengan ulah manusia. Nah, bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam atau ulah manusia seperti gagal teknologi. Nah, gagal teknologi ini adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan dengan kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan alat industri. Kemudian yang kedua ada gagal modernisasi. Yang ketiga ada epidemi. Nah, epidemi ini adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Nah, yang keempat ada wabah penyakit. Nah, kemudian klasifikasi bencana yang ketiga adalah bencana sosial. Nah, bencana sosial ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Nah, konflik sosial adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada. Nah, yang kedua adalah teror. Nah, teror ini adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau bahkan ancaman kekerasan. Nah, untuk sebab selanjutnya adalah mengenai faktor penyebab bencana alam. Ada faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam. Faktor internal berarti segala sesuatu tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan bencana alam. Contohnya seperti adanya arus konveksi menyebabkan magma naik dari dapur magma dan menyebabkan erupsi gunung berapi. Yang kedua, ada tabrakan lempeng bumi. Ini dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Hal ini lumrah terjadi di Indonesia karena Indonesia berada di atas 3 lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, untuk faktor eksternal ini adalah segala sesuatu penyebab bencana alam yang berasal dari luar bumi, seperti kejadian cuaca dan iklim. Contohnya seperti curah hujan yang terlalu tinggi di suatu daerah, dan ini bisa menyebabkan banjir, apalagi tidak didukung dengan drainase yang baik di daerah perkotaan atau daerah padat penduduk. Yang kedua ada penyinaran matahari yang tinggi. Nah, ini dapat menyebabkan kekeringan karena uap air yang terdapat di udara maupun di tanah menguap dengan cepat tanpa adanya laju presipitasi hujan gitu. Nah, untuk faktor selanjutnya adalah faktor manusia. Nah, faktor manusia berarti segala jenis aktivitas manusia yang dapat menyebabkan bencana alam. Contohnya seperti penanaman tumbuhan berakar serabut pada tepi tebing tanpa diiringi adanya usaha penghijauan. Ini dapat menyebabkan tanah longsor dan menurunnya kesuburan tanah. Untuk yang kedua adalah pembuangan limbah ke sungai. Nah, ini dapat membuat sungai mengendap
sehingga mendangkal. Nah, ketika banyak air yang mengalir di aliran sungai, air sungai ini meluap dan menyebabkan banjir. Nah, oleh karena itu perlu adanya perbaikan drainase dan kesadaran masyarakat itu sendiri akan hal ini untuk mengatasi banjir. Nah, untuk selanjutnya mengenai dampak bencana bagi kehidupan sosial secara keseluruhan. Yang pertama ada dampak positif. Nah, dampak positif yang pertama menjadikan tanah subur. Nah, endapan bahan material vulkanik seperti lahar, debu, lapili ini terbukti dapat meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, dampaknya penggunaan pasir dan endapan sebagai bahan bangunan. Nah, endapan pasir dan endapan batuan banyak digunakan masyarakat sebagai bahan material bangunan. Nah, untuk yang ketiga adalah dapat dijadikan objek wisata potensial. Nah, bentang alam yang unik yang terjadi setelah bencana itu dapat menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Nah, gunung api yang sudah tidak aktif dapat dijadikan objek wisata. Nah, untuk selanjutnya adalah dampaknya bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Nah, bencana alam menjadi pengingat kita untuk terus mencintai lingkungan, merawatnya dan melestarikannya, serta dilatih untuk selalu siap siaga menghadapi bencana. Nah, sehingga pengetahuan kita akan bencana lebih luas ketimbang masyarakat di negara lain yang mungkin jarang terjadi bencana. Nah, untuk dampak selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama, bisa menimbulkan beban psikis bagi masyarakat. Nah, hal ini lumrah terjadi bagi siapapun yang terkena bencana alam. Jangankan bencana alam, terkadang saja bencana keuangan yang menimpa manusia atau suatu keluarga dapat menjadi beban psikis bagi anggota keluarga. Nah, untuk yang kedua adalah menimbulkan kerugian material bagi masyarakat. Nah, bencana alam ini bisa merusak rumah, kendaraan, bahkan surat berharga, perabotan rumah tangga, perhiasan, atau barang koleksi lainnya ini bisa lenyap gitu. Nah, timbulnya kerugian ini membuat banyak masyarakat akhirnya depresi atau stres dan mengalami kesulitan untuk mengembalikan kondisi keuangannya. Nah, yang ketiga adalah bisa menyebabkan menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Nah, bidang pertanian yang berada di sekitar atau bahkan di lereng gunung berapi sangat berpotensi terkena bencana karena dekat dengan sumber gempa. Nah, selain itu juga ada kegiatan perikanan di zona subduksi juga bisa ini tidak terhindar dari ancaman tsunami, gempa bumi, dan gunung meletus. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bisa mengubah muka bumi dan mengurangi lahan permukiman masyarakat. Nah, hal ini mengakibatkan berkurangnya luas lahan permukiman yang layak bagi masyarakat. Nah, kemudian untuk selanjutnya bisa merusak sarana komunikasi, transportasi, dan fasilitas lainnya. Nah, bencana alam ini bisa merusak sarana komunikasi dan listrik akibat bencana alam. Nah, selanjutnya ini ada upaya penanganan risiko bencana. Ada yang pertama ada melalui upaya penanganan prabencana. Ini yang pertama melalui penilaian risiko. Ini ada pemetaan daerah rawan dan juga ada analisis risiko. Nah, seperti peta rawan longsor, kemudian peta wilayah rawan gempa bumi, peta wilayah rawan tsunami, peta sebaran gunung api di Indonesia, kemudian ada peta indeks risiko bencana. Nah, untuk yang kedua adalah bisa melalui pendidikan dan juga pelatihan seperti internal BNPB, koordinasi program pelatihan antar instansi. Kemudian ada melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk yang ketiga ini bisa melalui pusat pengendalian operasi seperti dibangun atau dikembangkan pusdalops di BNPB, kemudian di DKI, Banda Aceh, Padang. Kemudian bisa juga melalui aktivitasi poso
posko untuk memantau kebencanaan pada semua tingkatan. Nah, untuk selanjutnya bisa melalui pengiriman satuan reaksi cepat PB untuk kaji kerusakan dan kaji kebutuhan atau damage assessment and need assessment. Nah, kemudian ada yang selanjutnya bisa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan potensi sumber daya yang telah ada seperti RAPI, ORARI, TNI, Polri, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya ini melalui penyusunan pedoman dan protap sebagai upaya untuk membangun mekanisme penanganan bencana yang efektif dan efisien. Nah, untuk selanjutnya ada upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat, bisa melalui poster, kemudian leaflet, atau media massa. Selanjutnya ada pengurangan resiko bencana bersama Bappenas menyusun rencana aksi nasional pengurangan resiko bencana atau RAN-PRB. Nah, pada tahun 2006 sampai 2009 dan RAN-PRB pada tahun 2010 sampai 2012. Yang selanjutnya ada kesiapsiagaan menghadapi bencana. Selanjutnya ada pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana atau SRCPB. Nah, untuk upaya penanganan saat terjadinya bencana itu bisa melalui pencarian dan penyelamatan korban, kemudian bantuan darurat kemanusiaan berupa makanan, pakaian, dan shelter, dan layanan kesehatan termasuk trauma psikologis. Yang kedua ada sanitasi dan kesehatan lingkungan. Nah, untuk upaya penanganan pasca bencana itu bisa melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu di antara antar instansi terkait, dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi ini diajukan kepada KBNPB melalui gubernur. Baik, di awal saya sudah menyinggung terkait bencana atau disaster itu terdiri dari dua, yaitu hazard atau bahaya dan juga vulnerability atau kerentanan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bahaya atau hazard. Nah, bahaya adalah keadaan atau fenomena alam yang dapat berpotensi menyebabkan korban jiwa atau kerusakan benda atau lingkungan. Nah, jenis-jenis bahaya itu seperti geologi, kemudian hidrometeorologi, teknologi, lingkungan, sosial, dan biologi. Nah, untuk yang pertama geologi itu seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gerakan tanah. Nah, kemudian yang hidrometeorologi itu seperti banjir, angin topan, kemudian ada kekeringan. Nah, untuk yang biologi itu seperti epidemi, penyakit tanaman, kemudian penyakit pada hewan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai teknologi. Ini contohnya seperti kecelakaan transportasi atau kecelakaan industri. Nah, kemudian lingkungan, ini contohnya seperti kebakaran hutan, kemudian penggundulan hutan. Nah, untuk sosial, ini contohnya seperti konflik dan terorisme. Nah, untuk yang selanjutnya adalah mengenai kerentanan atau vulnerability. Nah, kerentanan ini adalah sekumpulan kondisi atau suatu akibat keadaan, baik itu dari faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Nah, alam juga bisa disebut kerentanan atau juga bisa disebut kerentanan itu adalah keadaan atau sifat atau perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bahaya atau ancaman. Nah, kemudian kerentanan ini itu dapat berupa seperti kerentanan fisik. Nah, kerentanan fisik misalnya
kerentanan terhadap kondisi tanah, infrastruktur, kerukunan, kekuatan bangunan, rumah bagi masyarakat yang berada di daerah rawan gempa, kemudian ada ketersediaan peralatan, kemudian adanya tanggul pengamanan banjir bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dan sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada kerentanan ekonomi. Nah, kerentanan ekonomi adalah kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Nah, pada umumnya masyarakat atau daerah yang miskin lebih rentan terhadap bencana karena tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana. Nah, untuk selanjutnya kerentanan sosial. Nah, dari segi pendidikan, kemudian kekurangan pengetahuan tentang risiko bahaya dan bencana, ini akan mempertinggi tingkat kerentanan. Demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah ini juga mengakibatkan rentan menghadapi bahaya. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada kerentanan lingkungan. Nah, maksudnya penduduk yang tinggal di daerah yang kering dan sulit air akan terancam bahaya kekeringan, dan penduduk yang tinggal di lereng bukit atau gunung atau pegunungan ini rentan terhadap ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya. Nah, oleh karena itu supaya kita menyadari bahwa kita berada dalam zona merah bencana, atau kita bisa berkaca dari berbagai peristiwa bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia. Nah, maka sudah sewajarnya kita harus sadar dan mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang risiko bencana. Nah, apabila kita tinggal di daerah yang rawan bencana, walaupun bencana itu tidak selalu terjadi, namun kewaspadaan kita terhadap bencana itu harus tetap tinggi. Nah, karena bencana itu dapat datang kapan saja, ada yang bisa diprediksi seperti banjir, dan ada pula yang tidak bisa diprediksi atau datang secara tiba-tiba seperti gempa bumi. Nah, oleh karena itu pentingnya untuk membuat peta risiko bencana. Nah, peta risiko bencana ini dibuat dengan berdasarkan pada peta ancaman bencana, bahaya, peta kerentanan bencana, dan peta kapasitas. Nah, peta risiko bencana ini bisa menemukan tingkat risiko yang dihadapi masyarakat dengan membandingkan tingkat kerugian yang akan dialami dengan kapasitas daerah untuk memperkecil tingkat kerugian dan tingkat ancaman akibat bencana. Nah, kemudian rumus untuk menemukan tingkat risiko bencana ini adalah tingkat ancaman di suatu wilayah dikalikan tingkat kerentanan dan kemudian dibagi dengan tingkat kapasitas. Nah, semakin besar kapasitas yang dimiliki masyarakat untuk bisa mengurangi ancaman bencana, maka semakin kecil tingkat risiko bencana yang akan dihadapi masyarakat itu. Nah, demikian pula bila tingkat ancaman dan kerentanannya lebih besar dan tingkat kapasitasnya, maka masyarakat itu akan menghadapi tingkat risiko bencana yang lebih besar. Nah, dengan kata lain, bila data-data dalam peta ancaman kecil, peta kerentanan, maka peta kerentanannya ini juga berkurang atau kecil, dan kerentanan ini membengkak. Bencana ini terus ini akan semakin meningkat dengan seiring dengan
perubahan iklim global dan adanya degradasi lingkungan. Nah, ngomong-ngomong masalah degradasi lingkungan, apa saja sih contoh dari degradasi lingkungan ini? Yaitu ada permasalahan lingkungan seperti dalam lingkup lokal. Ini contohnya seperti eksploitasi hutan, kemudian ada ekspansi pertanian, erosi, banjir, atau urbanisasi, industrialisasi, pencemaran air. Kemudian dalam lingkup yang regional ini ada contohnya seperti deforestasi, kemudian kekeringan, kemudian kebakaran hutan, ada penurunan lahan pertanian, ada polusi dari asap kebakaran. Kemudian dari tingkat global ini permasalahan lingkungan contohnya seperti adanya pemanasan global, kemudian naiknya permukaan laut, kemudian menipisnya lapisan ozon, kemudian krisis pangan, krisis energi, kemudian krisis air. Nah, itu tadi permasalahan lingkungan yang bisa menyebabkan terjadinya bencana. Baik, itu tadi presentasi atau penjelasan saya terkait dengan materi kebencanaan yang terdiri dari definisi bencana, kemudian ada klasifikasi bencana, jenis bencana, ada dampak dari bencana, kemudian yang terakhir ada upaya penanganan risiko bencana. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya atau presentasi saya ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.